Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatan wassalaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walahu amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat sidang majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah subuh hari ini kita akan meneruskan kembali pelajaran kita tentang histori sejarah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita petik dari tahapan-tahapan kehidupan beliau. Masuklah kita pada subuh hari ini ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah sempurna umurnya 12 tahun. Rihlatuhul ula. Di situ beliau melakukan perjalanan pertama, perjalanan yang jauh meninggalkan kota Mekah ila Syam menuju tanah Syam. Sudah pernah kita singgung sebelumnya bahwa Syam itu adalah dulu itu satu wilayah yang sangat luas yang hari ini terbagi menjadi 4 negara. Yang pertama adalah Yordan, kemudian Lebanon, Syria, dan termasuk juga Palestina. Itu dulu semuanya disebut tanah Syam. Tsumma qadhuhu fi sabilir rizqi. Termasuk juga dijelaskan di sini adalah usaha beliau untuk mencari rezeki. Walal muallifu rahimahullahu wa nafa'ana bi ulumih. Walamma tamma lahu sallallahu alaihi wasallam minal umur ithnata asyrata sanah. Safara ammuhu Abu Talibin ila Syam fi rakbin littijarah fa akhadhahu ma'ahu. Nah, jadi singkatnya ketika baginda Nabi umur 12 tahun maka pamannya Abu Talib mengajak beliau untuk ikut dalam rombongan bisnis kapilah dagang membawa barang ke tanah Syam. Nah, ketika sampai di suatu tempat yang bernama Busrah, mereka ini ditunggu, ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh seorang rahib Nasrani, seorang pendeta namanya Bahirah. Kenapa ditunggu-tunggu? Karena Bahira ini dari jauh melihat ada awan yang berjalan dan awan ini rendah. Nah, ternyata setelah kelihatan awan ini menaungi satu rombongan. Nah, jadi Bahira menunggu. Nah, jadi bertemu. Nah, jadi Bahira ini wakana aliman bil Injil. Ya, beliau ini orang yang sangat paham Injil, khabirum bisyu'unin nasraniyah, ya, dan mengerti tentang ajaran-ajaran Nasrani. Ya. Nah, disitulah kemudian Bahira ini melihat sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu masih anak-anak umur 12 tahun. Beliau perhatikan. Apa ja'ala yata'ammalahu wa yukallimuh. Jadi beliau mengajak Nabi beliau memperhatikan Nabi dan mengajaknya berbincang-bincang. Setelah itu kemudian iltafata ila Abi Talibin. Dia menoleh kepada pamannya, faqala lahu dan bertanya, "Ma hadzal gulamu minkah?" Apa hubunganmu dengan anak kecil ini? Maka pamannya mengatakan, "Ibni, ini anak saya." Padahal kemenakannya.
Nah, jadi kadang kita itu mengucapkan anak kepada seseorang yang sebenarnya bukan anak kandung kita. Nah, tapi karena sayangnya Abu Thalib kepada Nabi, nah, sampai-sampai beliau mengatakan, oh ini anak saya. Nah, faqala lahu Bahira. Nah, kemudian terjadi sesuatu yang aneh. Bahira mengatakan bahwa ma huwa bibnikah. Anak ini aku pastikan bukan anakmu. Bukan anakmu. Kenapa? Wa ma yang bagi ayyakuna abu hadzal gulam hayyan, ya. Bahira mengatakan anak ini pasti bukan anakmu dan tidak mungkin bapak anak ini masih hidup, tidak mungkin. Maka kemudian Abu Thalib mengatakan, nah, shadaqta, kamu benar, ini bukan anakku, ini kemanakanku. Nah, kemudian Bahira mengatakan, apa yang terjadi pada ayahnya? Di mana ayahnya? Dia mengatakan, Abu Thalib mengatakan, nah itu ayahnya meninggal ketika ibunya mengandungnya. Nah, 2 tahun dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggal. Nah, kemudian Bahira mengatakan, shadaqta, ini kamu baru benar ini. Sekarang farji bihi ila baladih, ya. Kamu tidak usah melanjutkan perjalanan ke Syam. Cepat-cepat kamu pulang, bawa ini anak pulang. Bawa ini anak pulang. Wahzar alaihi Yahud. Ya, jangan sampai orang Yahudi mengetahui keberadaannya. Ya. Wa wallahi, demi Allah, kata Bahira, la irra'auhu huna, ya, la yablaghuhu syarran. Kalau sampai orang Yahudi mengetahui keberadaan anak ini di sini, maka pasti mereka akan melakukan sesuatu yang buruk. Ya, kenapa? Fa innahu kainun li ibni akhika hadza sya'nun azim. Karena kemenakanmu ini, ya, akan membawa urusan yang besar. Ya, ini calon nabi, ya, akan membawa urusan yang besar. Maka ketika itu Abu Thalib meninggalkan rombongan, bergegas pulang ke Makkah membawa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu periode. Nah, kemudian masuk kita pada masa remaja baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulai umur 12 sampai 24, 25. Nah, bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi masa kanak-kanaknya, masa remajanya? Beliau ini bisa ilir rizki, yashtagilu bi ra'yil ghanam. Jadi beliau ini bekerja. Ya. Apa kesibukannya? Yaitu menggembalakan kambing. Bukan kambing beliau, kambing orang. Menggembalakan kambing orang. Jadi kebanyakan beliau ini hidupnya di pegunungan-pegunungan kota Mekah. Ya, jarang masuk ke dalam kota Mekah. Ya. Walaqad qala alaihi salatu wassalam an nafsihi fima ba'du, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang menceritakan tentang masa kanak-kanaknya, beliau mengatakan begini, kuntu ar'al ghanam. Ya. Dulu saya itu menggembalakan kambing ala qararitu li ahli Makkah dengan upah beberapa kirat, ya, beberapa keping uang tembaga, ya, dari penduduk Makkah. Ada, dan itu adalah wahafizahullahu min kulli ma qad yanharifu ilaihi syababu mimma zahirillahu wal abath. Nah, itu adalah bentuk pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ya, sehingga beliau ini tidak sampai terjerumus kepada hal-hal yang biasa membuat anak-anak muda itu menyimpang. Ya, seperti musik, kemudian permainan-permainan yang tidak bermanfaat. Nah,
Ya, Nabi terhindar itu. Karena kebanyakan beliau itu hidupnya di pegunungan kota Mekah, membawa kambingnya orang. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, "Ma hamamtu bi syai'in mimma kanu fil jahiliyah ya'malunahu ghaira marrataini." Tidaklah aku pernah tergoda untuk melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda di zamanku kecuali 2 kali. Ya, jadi pernah juga beliau ada terbersit keinginan, bagus juga ini saya masuk Mekah kemudian begadang sama kawan-kawan di dalam. Pernah terbetik keinginan seperti itu 2 kali. Nah, jadi beliau qultu lailatan lil gulam alladzi yar'amai bi a'la Makkah. Ya. Jadi saya bilang sama teman saya yang menggembala, sama-sama saya menggembala, bagaimana kalau kamu jaga dulu saya punya kambing ini, saya punya kambing ini. Saya mau masuk kota Mekah, wa asmaru biha kama yasmaru syabab, mau masuk begadang bersama kawan-kawan di Mekah. Maka teman saya kemudian mengatakan, af'al, ya, nanti saya yang jaga kambingmu ya, masuklah. Fa kharajatu hatta idza kuntu inda awwali darim bi Makkah. Maka kemudian saya masuk Makkah. Ketika saya sampai di rumah pertama sebelum masuk kota, saya mendengarkan nyanyian, ada suara-suara nyanyian. Fakultu, jadi saya bertanya, ma hadza? Acara apa ini? Faqalu, maka orang-orang mengatakan arsun, ada pengantin. Fa jalastu asma, maka saya duduk mau mendengarkan nyanyian itu. Apa yang terjadi? Fadaraballahu ala uzuni fanumtu. Kemudian Allah menutup pendengaranku, lalu kemudian saya tertidur. Ya. Tertidur, fama aiqadhani illa harus syamsi. Nanti saya bangun ketika matahari sudah panas. Nah, kemudian malam berikutnya begitu lagi, saya masuk kota Makkah lagi dan terjadi lagi. Ketiduran lagi. Setelah itu kemudian thumma ma hamamtu ba'dahu bisu, kemudian setelah itu tidak pernah lagi terbersit di hatiku untuk melakukan sesuatu yang buruk. Itu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yang ceritakan itu. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari uraian singkat ini? Yang pertama, bahwa kehadiran Nabi terakhir ini sebenarnya bukanlah suatu berita yang asing, terutama bagi kalangan Yahudi, kalangan Nasrani. Kenapa? Karena kehadiran Nabi terakhir ini itu sudah ada beritanya di dalam Injil, sudah ada beritanya di dalam Taurat. Dan orang-orang alim yang jujur pada waktu itu tahu betul. Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab itu, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara itu mengenali Muhammad sama seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Tahu persis. Ya. Akan tetapi wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Namun kemudian mereka menyembunyikan kebenaran itu meskipun mereka mengetahui. Jadi mereka tahu persis bahwa ini betul, ini sudah. Akan tetapi mereka menyembunyikan kebenaran. Kenapa? Karena mereka punya ambisi sendiri. Jadi orang Yahudi itu menunggu Nabi terakhir itu datang dari golongan mereka sendiri. Jadi mereka menunggu Nabi terakhir dari Bani Israel. Tiba-tiba Allah memilih Bani Ismail. Nah, itu yang bikin mereka sakit hati. Tidak terima. Akhirnya mereka kemudian menyembunyikan fakta dan kebenaran itu. Nah, ada seorang pemuka Yahudi, alim Yahudi yang hafal Taurat, namanya Abdullah bin Salam. Masuk Islam. Nah, pernah Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah bin Salam,
Ata'arifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'arifu ibnak? Benarkah kalian mengenali Muhammad sebagaimana kalian mengenali putra kalian sendiri? Faqala, maka Abdullah bin Salam mengatakan, na'am, betul, wa aktsar, bahkan lebih. Kami lebih mengenal Muhammad dibandingkan dengan anak kami sendiri. Kenapa demikian? Ba'atsallahu aminahu fi samaihi. Ya, karena Allah mengabarkan kepada kami bahwa Allah akan mengutus petugasnya yang di langit. Petugasnya yang di langit, mananya itu malaikat Jibril, ila aminihi fi ardihi, pada petugasnya yang ada di bumi, yaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bina'tihi, dengan sifat-sifat yang telah disampaikan kepada kami. Maka ketika beliau datang, fa'arabtuhu, saya bisa mengenali beliau bahwa itulah orangnya. Amma bani, adapun anakku sendiri, kata Ibnu Abdus Salam ini, fala adri malladzi qad kana min ummi, saya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ibunya dulu. Ya, tapi kalau baginda Nabi ini kita tahu persis. Nah, ini pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, ya, adalah bahwa meskipun baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat disayangi oleh pamannya. Jadi pamannya Abu Thalib ini punya anaknya banyak. Tapi diriwayatkan bahwa ketika kumpul mau makan, maka pasti Abu Thalib ini melarang putra-putrinya ini untuk mendahului Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi begitu sayang pamannya, sepupu-sepupunya kepada baginda Nabi, akan tetapi dari kecil Allah sudah memberikan kepada Nabi az-zauqar rafi', kepekaan. Ada kepekaan sosial yang tinggi, sehingga meskipun pamannya melayani beliau, berkhidmat kepada beliau, tapi beliau memilih untuk bekerja, tidak bermanja-manja. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini juga menjelaskan kepada kita bahwa wa tata'allaqu bi bayani nawil hayah. Jadi model kehidupan, ya, cara hidup, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, ya, untuk hamba-hambanya yang soleh di dunia ini, nah, itu adalah bekerja, ya, mencari nafkah. Ya. Kenapa? Laqad kana sahlan, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mudah saja baginya untuk kemudian memberikan fasilitas-fasilitas, ya, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya hidupnya enak, tidak perlu kerja, tidak perlu menggembalakan kambingnya orang. Tetapi Allah tidak melakukan, ya, apa kira-kira tujuannya itu? Nah, supaya orang itu mengetahui betul bahwa model kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang itu harus bekerja. Ya, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar. Itu bayangkan. Senjata yang paling ampuh untuk minta ampun kepada Allah adalah dengan istighfar. Tapi ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah hanya dengan kita istighfar. Tapi Allah akan ampuni dosa itu ketika kita berpeluh keringat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan tanggung jawab kita. Itu yang menjadi asbab Allah ampuni dosa itu. Dosa apa itu tidak disebutkan, yang jelas ada dosa yang begitu, yang nanti diampuni, ya, karena orang yang bekerja keras, berpeluh keringat untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Itu pelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, as-salisa inna sahiba ayyi da'wah, terutama beliau muallif katakan kepada seorang juru dakwah, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala,
orang yang aktif dalam dunia dakwah, dalam dunia pendidikan itu lan taquma li dakwatihi ayyakimatin finnasi, dia tidak akan mampu mengemban dakwahnya di tengah-tengah masyarakat idza makana kasabuhu wa rizquhu min wara'i dakwatihi. Jika nafkahnya, rezekinya itu diperoleh dari dakwahnya. Diperoleh dari dakwahnya. Au ala asasi min atoyan nasi wa sadaqatihim, atau mengandalkan pemberian dan sedekah orang. Ya. Walidha faqad kana sahibu dawal al-islamiyah ahran nas kulluhum bi ayat tamina fi ma'isyatihi ala juhdihi syakhsi ila akhir ibarah, yang maknanya kira-kira oleh karena itu semestinya para juru dakwah ini adalah orang yang paling bekerja keras, ya, untuk kemudian mencari nafkah, memenuhi kebutuhan dirinya, memenuhi kebutuhan keluarganya. Hatta la takunu alaihi li ahadim minan nasi munatan au fadlin fi dunyahu. Sehingga ya dia tidak perlu berutang budi, atau dia tidak perlu merasa berat ya kepada orang gara-gara perkara dunia ini. Jadi ini yang kita pelajari dari masa remaja baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau dipersiapkan untuk mengemban dakwah, ya, beliau dipersiapkan untuk berkonfrontasi bahkan dengan tokoh-tokoh, dengan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan rata-rata itu adalah paman-pamannya sendiri. Maka dari kecil ini Allah Subhanahu wa taala telah siapkan beliau ini punya kemandirian yang luar biasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat kita kaji pada kesempatan subuh hari ini. Insyaallah episode berikutnya adalah tijaratuhu bimali Khadijah wa zawajuhu minha, sampai kepada kita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa atau bekerja kepada seorang saudagar perempuan di Makkah yang bernama Khadijah, dan pada akhirnya beliau menikahi Khadijah ini. Ini yang akan kita bicarakan dan hikmah-hikmahnya tentu saja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.